Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza. Langsung aja kita mulai. Ini dia reviewnya untuk iPad 9. Nggak salah dengar, ini dia iPad generasi 9. Ke-9 dalam konteks iPad yang bentuknya kayak gini. Sedangkan kalau kayak iPad Air, iPad mini, sama iPad Pro itu udah beda lagi hitungannya. Pas pertama kali produk ini diperkenalkan oleh Apple, waktu itu kan barengan dengan iPad mini terbaru, saya ngeliatnya kalau ini adalah iPad yang membosankan, oke? Karena desainnya begini-begini aja, jadi kayak standar banget. Cuma di saat itu saya juga lupa kalau ini juga punya kekuatan lain di luar soal spek, yaitu harganya. Karena ini untuk sementara ya, untuk produk baru adalah iPad termurah. Saya belinya di Tokopedia seperti biasa 6,3 juta rupiah yang menurut saya oke lah untuk tablet dengan kapasitas 64 GB, walaupun kalau misalnya kita bisa tambah 5 juta gitu ya dapat iPad Pro yang M1. Jadi apakah dengan harga tersebut iPad generasi 9 ini bisa bersaing sama kompetitor Android-nya? Jawabannya tentu saja masih bisa banget. Dari segi desain, untuk sebuah produk rilisan 2021 iPad 9 emang kelihatan kurang banget. Kayak apa ya, Apple tuh cuma ngabisin stok di gudang aja yang masih sisa dari tahun 2018 bahkan yang lebih lama lagi. Kalau throwback ke video-video lama saya, ada tuh reviewnya iPad generasi 6, 7 saya lewatin, 8 ada tahun lalu, dan ini dia yang ke-9. Desain bodi belakangnya bisa dilihat masih standar-standar aja, tombol-tombolnya pun punya peletakan yang nggak berubah. Bezel tebal sekaligus Touch ID tentunya masih setia hadir sama perangkat ini. Kelihatan kuno, iya, tapi di saat yang bersamaan sebenarnya bezel kayak gini tuh juga enak untuk dipegang. Secara dimensi sama berat ini juga nggak ada perubahan, jadi masih tergolong tablet yang cukup compact. Tapi karena bezelnya tadi juga, iPad dengan layar 10,2 inci ini jadi punya ukuran yang cuma beda tipis dengan iPad Pro 11 inci. Buat specs dari layarnya sendiri, selain ukuran 10,2 inch tadi, resolusinya ada di 2160x1620 dengan jenis panel Retina yang lagi-lagi terlihat ketinggalan zaman untuk standar zaman sekarang. Gak ada refresh rate tinggi juga, tapi balik lagi, ini sebenarnya masih oke banget untuk macam-macam pemakaian. Nonton enak, main game juga oke, baca atau browsing itu juga nyaman banget. Buat yang mau pakai Apple Pencil juga tentunya bisa banget, tapi ya Apple Pencil generasi pertama. Saya nggak punya sih, jadi nggak bisa nunjukin sekarang, tapi buat yang mungkin pengen lihat kayak gimana pemakaiannya, itu mungkin bisa cek review iPad saya yang udah lama. Lanjut, gimana nih tentang performa dari iPad-nya sendiri? Dilihat dari segi teknis, iPad 9 hanya dibekali chipset A13 Bionic, RAM 3GB, serta pilihan storage 64 atau 256GB, dan gak ketinggalan iOS 15.1. Untuk yang saya tes sekarang, ini adalah yang versi 64GB aja, karena emang kita cari yang paling murah. Sedikit update, buat yang mungkin gak tahu, A13 Bionic ini merupakan chipset yang digunakan Apple dari seri iPhone 11 rilisan 2 tahun lalu yang sampai hari ini masih banyak banget yang pengen beli. Jadi, dari situ aja udah bisa kebayang, kalau dari segi performa iPad 9 tentunya masih bagus banget. Dari segi positioning produknya, iPad jenis ini dari tahun ke tahun memang bukan menjadi andalan Apple untuk sebagai produk bertenaga luar biasa buat hal yang berat-berat lah, tapi lebih ditujukan untuk lingkup pemakaian standar harian. Entah itu buat ngetik artikel, bikin catatan, buat sekolah atau meeting online, atau perangkat multimedia bagi mereka yang pengen nonton dan ngerasa layar handphone itu masih terlalu kecil. Nah, itu semua menurut saya terpenuhi banget di sini tanpa terkecuali. Terus, walaupun tadi saya bilang kalau tablet ini bukan ditujukan untuk sesuatu yang pemakaian intensif banget yang berat-berat, tapi buat yang mungkin pengen dipakai buat ngedit video, tentu saja ini masih bisa banget. Seperti di sini saya misalnya pakai LumaFusion seperti biasa, ngedit video dengan source 4K diimport ke 4K itu masih lancar banget. Jadi buat mereka yang mungkin butuh editing machine ya yang compact dan bisa diandalkan dengan harga yang gak terlalu mahal, ya iPad 9 ini masih bisa diandelin. Di sisi lain, bagi mereka yang cari perangkat gaming, iPad ini juga tentunya masih bisa menjadi pilihan yang menarik. Nggak cuma dari segi performanya yang oke, tapi nggak bisa dilupain juga kalau dari segi optimasi, developer itu cukup rajin kalau menyangkut produknya Apple. Game standar benchmark kayak misalnya Genshin Impact atau PUBG lancar di tablet ini. Nggak ketinggalan juga, di sini saya ngetes game-game yang ada di Apple Arcade yang menurut saya makin bagus, kayak ada Lego sama NBA yang lagi-lagi
lagi semuanya bisa ngasih experience yang bagus. Baterai yang ada di sini juga oke banget, kapasitasnya 8000 mAh, jadi mestinya sih nggak bakal cepet habis. Bisa nggak sih habis dalam 1 hari? Menurut saya sih masih bisa kalau misalnya dipakai intensif banget kayak push rank main game sama nonton nggak berhenti-berhenti, itu masih bisa. Seperti contoh di sini saya ada baterai saya di sini. Full charge itu sekitar jam 10 ya, jam 10 malam. Habis itu saya pakai nonton, saya main game itu hampir 4 jam screen timer di situ. Terus ya mati segala macam, paginya saya pakai lagi dan ya masih bertahan sampai video ini dibuat dia masih tersisa 28%. Jadi ya walaupun belum 24 jam, tapi menurut saya untuk mayoritas orang yang mungkin pemakaiannya nggak kayak saya begini ya intensif, harusnya sih baterai yang ada di iPad generasi 9 ini udah cukup banget. Satu lagi untuk bagian kamera, khususnya kamera depan, inilah satu sektor yang diberi peningkatan dari Apple, yaitu hadiran lensa ultra wide serta fitur center stage. Jadi ya tahu sendiri, center stage adalah fitur yang bisa digunakan saat video call supaya kita ada di tengah, terlepas kita lagi duduk di sebelah mana. Jadi ya nanti kameranya akan otomatis ngikutin segala macam. Berguna atau enggak, mengganggu atau enggak, itu balik lagi pada preferensi masing-masing. Sedangkan kalau kita pindah ke kamera belakang, sebenarnya nggak ada tambahan yang luar biasa. Spesifikasinya masih gitu-gitu aja, fitur-fiturnya juga masih gitu-gitu aja. Tapi ya buat foto-foto yang dadakan alias kepepet misalnya nggak ada handphone, ya sebenarnya udah cukup banget. Jadi, seperti yang tadi saya udah bilang di awal video, tentu saja bahwa iPad 9 ini masih bisa banget bersaing dengan para kompetitor Android di rentang harga yang sama atau ya mirip-mirip. Terlepas dari desainnya yang mungkin bagi sebagian orang kayak nggak banget gitu ya, bezelnya kan masih tebal, terus ada tombol Touch ID gini. Kayak kelihatan kuno banget, cuma nggak bisa dipungkiri juga bahwa tablet ini bisa memberikan experience yang bagus, baik dari segi performa hardware dan juga softwarenya. Jadi ya buat mereka yang mungkin sedang mencari alternatif tablet murah yang oke banget buat segala macam hal, menurut saya tetap saja ini bisa banget dipertimbangkan. Ya cuma kalau misalnya nggak suka sama desainnya, mungkin itu adalah satu-satunya deal breaker dari tablet ini ya. Itu doang sih menurut saya yang kurang, sama apalagi ya yang bisa dibilang kurang. Mungkin port Lightning ya, karena masih pakai Lightning, sedangkan yang lain udah pakai USB-C gitu ya iPad-nya. Cuma kalau melihat positioning produknya yang bisa dibilang tablet murah, semestinya sih nggak bisa jadi bahan keluhan juga. Jadi ya kalau misalnya menurut kamu tablet ini cocok dengan kebutuhan, preferensi dan segala macamnya, bisa langsung dibeli aja, saya taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. Sedangkan ya kalau misalnya ada kelebihan budget ya bisa ditambah budgetnya. Menurut saya ya yang terdekat bisa update ke iPad Air mungkin yang lebih gede, atau bisa juga ke iPad mini untuk layar yang lebih full serta desain yang nggak kayak gini. Mau pilih yang mana? Balik lagi pada preferensi masing-masing. Seperti biasa, linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Kalau mau lihat review-review iPad saya yang lama, juga saya udah taruh link playlistnya pada kolom deskripsi. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.